Saya tinggal dengan mertua, tapi beliau kalau kencing tidak bersih. Karena kadang WC baunya pesing sekali jika setelah dipakai beliau. Sudah dibilangin tapi tetap seperti itu. Kita sebagai anak harus bagaimana? Dan saya ragu, dan saya jadi ragu jika beliau masuk ke rumah saya karena takut kalau kakinya kena najis kencing tadi, Ustaz. Lah apa air kencingmu tidak pesing? Ya. Husnudon. Ya, bisa jadi mertua panjenengan ini memang sudah pikun. Dulu sebelum pikun, mertua panjenengan itu sesudah buang air, baik besar maupun kecil, itu juga bersuci, ya. Juga istinja, bersuci, menggunakan air kalau ada air, dan bekas atau tempat bekas buang air, kalau itu kloset juga disentor sampai bersih. Kalau lantai yang ada yang netes di lantai juga disentor sampai bersih, sehingga tidak menyisakan, tidak meninggalkan bau pesing. Itu dulu sebelum pikun. Lah qadarullah mertuanya pikun. Tentu yang namanya pikun itu jangankan buang air, kemudian belum bersuci, belum disentor. Wong masalah makan saja seringkali lupa. Sudah makan tetap ngomong ngendika belum makan. Belum makan ngendika sudah makan. Sudah sholat ngendika belum sholat. Belum sholat ngendika sudah sholat. Sholat duhur kadang hanya 1 rakaat. Dikatakan belum genap rakaatnya katanya sudah. Ya. Ketika sholat yang dibaca juga ngelantur ke sana kemari. Wong namanya sudah pikun. Kalau sudah pikun, maka rufi'al qalam, diangkat pena. Tidak lagi menjadi seorang yang mukallaf. Tidak ada beban-beban syariat lagi. Tidak sholat saja tidak dosa, wong sudah pikun. Maka rufi'al qalam, tidak puasa juga tidak dosa, sudah pikun. Diangkat pena. Ketika belum pikun, maka beban-beban syariat itu ada dalam pundaknya. Ketika tidak sholat dicatat dosa. Ketika tidak puasa tanpa udzur syar'i, catat dosa. Ketika berkhulwat, catat dosa. Ketika mencuri, korupsi, catat dosa karena belum pikun. Begitu sudah pikun, rufi'al qalam, diangkat pena. Salah satu yang diangkat pena itu adalah orang yang kesadarannya sudah tidak sempurna, yang akalnya sudah tidak bisa mikir secara sempurna, tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Artinya sudah tidak sadar lagi. Tidak sadar itu bukan berarti hanya sebatas pingsan, bukan. Artinya tidak bisa untuk bertasarruf secara benar, itu sudah tidak ngeh lagi karena pikun. Maka itu rufi'al qalam. Nah, ini mertua panjenengan, bagaimana yang harus dilakukan? Terhadap mertua sekalipun kita harus berbuat baik. Karena biar bagaimanapun itu adalah orang tua dari suami atau istri kita. Biar bagaimanapun beliau berdua adalah orang tua, ya, ibunya yang sudah melahirkan istri kita.
ibunya yang sudah melahirkan suami-suami panjenengan ibu-ibu ini. Biar bagaimanapun, maka kita sebagai anak mantu punya kewajiban untuk selalu berbuat baik kepada kedua mertua kita. Bentuk perbuatan baik kepada mertua, selama mertua tidak memerintah kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita punya kewajiban tetap mentaati. Sekalipun terkadang mertua itu sering kita dengar, sering kita lihat di sosial media yang sambat terkait dengan mertuanya. Terkadang mertua tidak cocok dengan anak mantunya. Lah anak mantunya karena tidak cocok dengan mertuanya dijadikan status, diposting kekurangan mertuanya. Nah, suaminya tahu, karena biasa yang memposting kan perempuan. Suaminya tahu kekurangan bapak ibunya, diposting istrinya di sosial media. Suaminya tahu, kemudian suaminya marah kepada istrinya, karena biar bagaimanapun yang diposting itu adalah orang tua kandungnya. Kekurangan orang tua kandungnya sehingga dingerteni oleh banyak orang. Marah suaminya. Akhirnya muncul prahara rumah tangga sehingga perceraian tidak bisa dihindarkan. Itu terhadap mertua, lebih-lebih kepada kedua orang tua kandung kita. Coba diingat kembali itu ayatnya. Bagaimana kita harus bersikap kepada kedua orang tua kandung kita dan juga kepada mertua. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ini dalam ayat ini Allah sudah membuat satu ketetapan. Nah, kita sebagai anak yang beriman kepada Allah wajib menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah ini. Dalam ayat ini Allah menetapkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Itu yang pertama. Dan Tuhanmu yaitu Allah telah membuat ketetapan Allah bagi orang yang beriman wajib dilaksanakan. Apa ketetapan Allah? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Yang pertama. Ketetapan yang kedua dalam ayat ini apa? Wabil walidaini ihsana.
yaitu agar hamba Allah yang beriman berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan, perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baik bakti itu oleh Allah disandingkan langsung penyebutannya, perintahnya dengan perintah menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Maka luar biasa derajat dan kewajiban berbakti kepada Allah di sisi Allah itu hampir sama, sehingga langsung perintahnya digandengkan dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Maka berbakti kepada kedua orang tua bukan perkara yang main-main. Oleh Allah langsung disebutkan perintahnya setelah Allah menyebutkan perintah untuk menyembah hanya kepadanya. Maka ayat lanjutannya, salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya apa? Ayat selanjutnya menjelaskan, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf. Itu yang pertama. Salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau salah satu di antara beliau atau kedua orang tua kita ini atau kedua-duanya berusia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, apapun yang diucapkan oleh kedua orang tua kita yang sudah usia lanjut, apapun perbuatan yang dilakukan oleh keduanya, tetap kita dilarang oleh Allah, fala taqul lahuma uf. Janganlah kamu berkata ah. Ini sebagai gambaran dari Allah. Kita terjemahkan uf itu adalah ah. Itu perkataan yang sangat ringan. Artinya bukan hanya berkata ah saja. Dengan perkataan ringan ah saja tidak boleh. Apalagi dengan perkataan yang kasar, piye to Pak kandhani ngeyel. Bu kandhani ngeyel, nek pipis ki disentor. Padahal sudah pikun. Ya. Apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan orang tua kita, kewajiban kita fala taqul lahuma uf. Berkata ah saja tidak boleh. Mencep saja. Ya, ah bisa kita artikan mencep juga. Melihat bapak atau ibunya yang sudah pikun, kencing tidak disentor, keluar dari kamar mandi tidak cuci kaki sehingga membawa najis, mencep. Setelah itu apalagi diikuti dengan perkataan, wah wis dikandani bola bali yo nek pipis kuwi disentor, keluar dari kamar mandi cuci kaki dulu kuwi jik sik ngono kok ya ora mudeng-mudeng wis gede tua barang. Nah, berarti itu lebih dari sebatas mencep dan perkataan ah. Kalau itu yang dilakukan sekalipun sholat, jangan harap masuk surga. Karena durhaka kepada orang tua hakikatnya kita tidak menyembah Allah satu-satunya. Kita tidak tulus dalam menyembah Allah. Bukti ketidaktulusan kita masih durhaka kepada kedua orang tua dengan mengatakan ah mencep, bahkan dengan kata-kata yang lebih menyakitkan daripada itu. Yang pertama. Yang kedua, wala tanharhuma. Apapun yang dilakukan oleh orang tua yang sudah usia lanjut dalam pemeliharaan kita, apapun yang diucapkan oleh keduanya, tetap terima dengan ikhlas, sabar, lapang dada. Jangan sekali-kali ketidaksukaan kita pada ucapan beliau,
ketidaksukaan kita pada perbuatan beliau berdua, lantas kita membentak kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Karena biar bagaimanapun beliau berdua adalah kedua orang tua yang sudah melahirkan, merawat, mendidik kita dari kandungan sampai kita dewasa, sampai besar. Berapa harta yang sudah dihabiskan oleh kedua orang tua kita dalam mendidik dan merawat kita. Berapa rasa lelah yang sudah beliau tuangkan, beliau korbankan. Apakah mengeluh? Tidak. Apakah waktu kita kecil ngompol terus orang tua kita lantas marah-marah? Oh, bocah angel kandhanane bayi kok ngompol terus. Nah, namanya masih kecil ya ngompol terus. Apakah lantas orang tua kita menggerutu untuk nyalini? Tidak. Dulu waktu kita kecil senantiasa dirawat dengan penuh ketulusan. Nah, ketika kita besar, tentu orang tua kita semakin bertambah sepuh, bertambah lemah, bertambah lemah. Maka giliran kita yang merawat orang tua. Dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dengan muka tetap tersenyum. Wa qul lahuma qaulan karima. Apa yang kita dengar dari perkataan kedua orang tua kita, apa yang kita lihat dari perbuatan orang tua kita, apa yang kita rasakan dari tingkah laku kedua orang tua yang sudah sepuh, jangan membentak, jangan mencep, jangan berkata tetap dengan muka yang tersenyum, tetap dengan bicara dengan kalimat-kalimat yang santun, kalimat yang mulia, dan tetap merendahkan diri kita kepada keduanya. Dan dengan penuh kasih sayang merawat keduanya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selain itu, senantiasa mendoakan, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita mendoakan dengan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku, telah merawatku, telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Itulah anak yang berbakti kepada kedua orang tua.